Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini, maka doa yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan ini, semua dari kita pasti memiliki cobaan masing-masing. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah. Karena bisa jadi jika hidup kita selalu mulus, kita lupa sama Allah, hingga pada akhir hidup kita Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal, karena selama hidup kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap cobaan yang datang kepada kita haruslah kita ambil sisi positifnya. Dengan cobaan ini kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, kita bisa lebih sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian sudah berdoa siang dan malam, tapi kalian merasa jika doa kalian belum dikabulkan oleh Allah, sehingga mulai muncul rasa lelah yang menyebabkan malas berdoa. Ketahuilah sahabat, Allah itu sangat suka dengan hambanya yang berdoa dan selalu meminta kepadanya. Berbeda dengan teman baik Anda, kita itu makhluk manusia. Ketika kita berdoa minta sama Allah, jangan kita berpikir kalau kita lagi minta sama makhluk sehingga kita salah cara mintanya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kalau Anda selalu minta sama teman baik Anda, minta dan mengemis kepada teman baik Anda, walaupun itu teman baik Anda, pasti dia merasa marah dan kesal karena kita minta kepadanya. Maksudnya adalah cara kita minta sama Allah adalah dengan terus meminta, dengan mengemis, bahkan dengan cara menangis minta sama Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah ingin selalu mendengar cara kita meminta. Allah ingin mendengar tangisan kita dalam meminta, karena Allah Maha mengetahui kapan waktunya yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Yang Allah mau dari kita adalah kita selalu meminta, kita selalu berdoa, dan kita selalu ingat kepada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah di waktu sedih saja dan kita meninggalkan Allah di saat kita sedang bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada video ini saya ingin memberikan dua lafaz agung yang jika kita berdoa menggunakan lafaz tersebut, Allah akan mengabulkan doa kita, asalkan kita selalu yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, maha kekal, dan maha berdiri sendiri. Cara mengamalkan dua kata ini adalah dengan memulai berdoa menggunakan lafaz agung ini, kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelahnya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa doa Anda tidak terkabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah berdoalah dengan penuh yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, karena jika kita ragu walaupun itu keraguan yang sangat sedikit, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Allah mudahkan kita untuk bayar semua hutang-hutang kita. Allah lindungi kita dari neraka, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pustaka amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.